Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Agustina Hasibuan, NPM 20140216. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang media pembelajaran matematika SD. Perancangan sistem. Pada tahap ini, kita akan menggambarkan sistem yang akan dibangun dengan menggunakan UML sebagai media visualisasi sebuah perangkat lunak atau sistem. Adapun bagian UML yang dapat dipaparkan ialah sebagai berikut. Use-case diagram. Dalam sistem yang digunakan, model sistem use case di mana siswa dapat membuka aplikasi dan menjalankannya dengan mudah, di mana sudah tampak dengan jelas opsi pemilihan, menu, dan materi belajar yang mereka inginkan. Berhubung aplikasi ini diperuntukkan untuk siswa sekolah dasar atau SD, maka peneliti menggunakan user interface yang sangat sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh para siswa dengan penggunanya. Model aplikasi baru dapat digambarkan secara detail dengan menggunakan model sistem use case diagram. Model sistem use case menggambarkan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh setiap aktor yang terlihat dalam aplikasi mobile. Model user case yang sistem yang dirancang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Seperti gambar yang ini. Diagram activity diagram. Activity merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas yang terjadi pada sistem. Pada perencanaan kali ini terdapat 2 buah activity yang menjadi pokok aktivitas sistem pada aplikasi media pembelajaran. Adapun activity diagram tersebut dapat dilihat pada beberapa gambar seperti berikut. Seperti gambar yang ini. Sequence diagram. Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang biasanya digunakan untuk menjelaskan secara detail bagaimana urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari UAS. Berikut sequence diagram dari aplikasi media pembelajaran. Pembahasan mengenai bagaimana hasil dari perencanaan aplikasi media pembelajaran yang telah dibuat oleh penulis dalam implementasinya telah berjalan dengan baik dan mudah pula digunakan. Pemanfaatan aplikasi animasi telah berhasil digunakan dengan baik, terlihat pada beberapa tampilan aplikasi untuk pengguna, yaitu sebuah media pembelajaran matematika meningkatkan pemahaman tingkat sekolah dasar kelas 1. Dalam mengenalkan cara penulisan lambang berhitung menggunakan metode demonstrasi pada sekolah dasar atau SD. Ar-Rahman Helvetia Medan. Dengan dibangunnya aplikasi ini, penulis berharap dapat membantu serta memperbaiki proses belajar mengajar selama ini masih berjalan secara manual, dan menonton flash sendiri digunakan untuk menciptakan sebuah aplikasi animasi media belajar di mana proses belajar dapat digantikan dengan melihat sebuah animasi yang interaktif yang dapat melibatkan para siswa dalam belajar yang lebih menyenangkan dan menghilangkan ketakutan siswa dalam belajar pelajaran matematika. Tampilan 1. Tampilan depan. Halaman depan ini merupakan halaman awal ketika seorang pengguna, yaitu siswa atau guru, membuka aplikasi animasi. Berikut tampilannya depan. Dua. Tampil berhitung. Tampil berhitung yaitu di mana tampilan yang menyajikan animasi yang menjelaskan kepada siswa mengenai pengenalan angka, cara penulisnya, misalnya angka 1. Dan di sini gambar pengaplikasiannya. Yang ketiga,
Tahap tebak angka. Tampilan tebak angka merupakan tampilan yang berfungsi untuk mengasah kemampuan siswa yang menebak jumlah hewan yang ditampilkan. Misalnya seperti contoh ini. Siswa akan diajak menghitung berapa gambar ayam yang ada di tampilan itu. Yang keempat, tampil jawab benar. Tampil jawab benar ini merupakan tampil yang akan muncul jika jawaban dari siswa benar atas pertanyaan yang diberikan. Seperti ini. Jawaban benar. Ketika seorang siswa menjawab pertanyaan, jika dia melakukan jawaban yang benar, maka akan timbul seperti gambar yang ini. Dan jika sebaliknya, tampilan jawaban salah merupakan tampilan yang akan muncul jika jawaban dari siswa salah atas pertanyaan yang diberikan. Seperti ini. Tampilan yang merah. Yang keenam, tampilan penjumlahan. Tampilan penjumlahan ini adalah tampilan interaksi dari animasi yang mana siswa diminta untuk menjawab soal mengenai penjumlahan angka matematika. Misalnya dari gambar ini, siswa diajak untuk melakukan penghitungan 1 tambah 2, dan siswa akan diajak menjawab dari tampilan gambar itu. Yang ketujuh, tampilan pengurangan. Tampilan pengurangan juga merupakan interaksi dari animasi, yang mana seorang siswa diminta untuk menjawab soal mengenai pengurangan angka dalam matematika. Sama seperti yang di atas, cuman operasinya dikurangkan. Dan di bagian depan, siswa disuruh untuk melihat gambar tersebut dan melihat berapa angka lalu dikurangkan. Kelebihan kekurangan dari rancangan bangun media pembelajaran matematika. Kelebihannya terdapat adalah sebagai berikut. Kelebihan, aplikasi didesain dengan mengedepankan keluasan serta responsif. Bila digunakan dengan kata lain, aplikasi ini sangat user friendly. Aplikasi dapat dibuka di berbagai sistem operasi, di mana saja, misalnya di laptop, di HP. Aplikasi sebagai media alternatif, pengganti proses belajar mengajar yang manual menjadi proses terkomputerisasi. Kekurangannya, aplikasi hanya meliput proses belajar berhitung matematika tahap dasar, tidak dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sebab aplikasi yang dibangun belum online. Tidak adanya pengisian data pada aplikasi yang dibangun. Desain warna aplikasi yang masih terlihat kurang menarik. Kesimpulan, dari beberapa penjelasan dapat diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi ini memanfaatkan teknologi animasi demi kemudahan dalam belajar siswa sekolah dasar. Aplikasi yang dibangun telah menjadi alternatif pemecahan masalah terhadap problem siswa yang kurang gemar belajar matematika, serta menjadi sumbangan dari kemajuan teknologi bagi dunia pendidikan, khususnya bagi anak sekolah dasar. Saran. Adapun saran yang dapat direkomendasikan yaitu aplikasi yang akan dikembangkan untuk selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan fitur-fitur baru yang akan memberikan informasi lebih selain hanya model perhitungan angka. 2. Adanya penambahan data sehingga animasi dapat terkesan lebih luas cangkupannya terhadap materi yang disampaikan. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.